Saudara pendengar, apakah Anda sering cemas? Cemas tentu menggelisahkan kehidupan kita. Oke saudara pendengar, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini, dalam satu topik bahasan, yaitu kecemasan. Selamat mendengarkan. Alkitab berbicara tentang fakta bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah diberikan damai yang melampaui segala pengertian. Dengan perkataan lain, banyak orang tidak memahaminya, namun orang Kristen akan puas dan merasa nyaman bersandar pada kasih Allah dan tidak berputar secara emosional dan mental. Walaupun kondisi di sekitar kita mungkin sangat sulit, bahkan mengancam nyawa, orang Kristen dapat merasa tenang dan damai di dalam Allah. Ya, akhir-akhir ini saya telah mengamati meratanya perkembangan teknologi dan pengaruh teknologi pada masyarakat dan individu-individu, dan saya telah memutuskan untuk melakukan sedikit penyelidikan tentang hal ini. Saya akan berbagi dengan Anda beberapa hal yang telah saya temukan. Saya ingin membaca Filipi pasal 4. Ya, pasal 4, jika Anda memiliki Alkitab bisa dibuka. Ini adalah satu bagian yang indah dalam kitab suci yang berisi nasihat. Dalam Filipi 4 ayat 4 kita membaca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pada saat kita merenungkan dampak teknologi atas kita dan apa yang dilakukannya terhadap pikiran kita, kita menemukan bahwa terdapat banyak kecemasan dalam kehidupan orang-orang. Ya, saya baru saja membaca satu buku belum lama berselang yang ditulis oleh seorang pengarang bernama Larry Rosen. Bukunya berjudul Disorder. Ya, salah satu hal dari buku ini yang dibahas adalah suatu sindrom atau efek yang dikenal sebagai fear of missing out atau takut ketinggalan. Ini mungkin merupakan satu upaya yang bersifat ringan untuk menunjukkan apa yang terjadi dengan orang-orang ketika mereka begitu terikat kepada komputer ataupun telepon. Gagasannya adalah bahwa terdapat begitu banyak informasi yang beredar, selalu ada sesuatu yang terjadi. Dunia sedang sibuk 24 sehari, 7 hari seminggu, dan kita dapat terkoneksi dan melihatnya, saudara. Jika kita mengambil waktu jeda atau jika kita pergi tidur, jika kita tidak terkoneksi untuk sesaat, maka kita akan kehilangan sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Jadi terdapat prevalensi kecemasan ini yang diasosiasikan dengan keadaan tidak terkoneksi dengan dunia. Ini adalah sesuatu yang menarik karena dalam kitab suci sebenarnya melihat bahwa orang-orang percaya seharusnya memusatkan pikiran mereka pada hal-hal di atas. Dalam Kolose 3 kita diajarkan, saudara, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, teks ini mendorong kita berpikir tentang perkara-perkara Allah, hal-hal yang baik. Sebagaimana sebelumnya dikatakan dalam surat Filipi, kita seharusnya memusatkan pikiran kita pada apa yang benar atau yang mulia, apa yang manis dan yang terpuji. Tetapi Anda tahu bahwa kita mengetahui apa yang terjadi jika kita membenamkan diri ke dalam dunia teknologi. Saya khawatir bahwa pikiran setiap orang akan terpaut pada masalah-masalah dunia ini, kebutuhan-kebutuhan yang tak henti-hentinya dengan dunia teknologi, dan menjadi budak teknologi yang menghabiskan jam-jam kesibukan kita dengan menonton serta gadget yang lainnya, saudara. Ya, menurut saya terdapat satu bahaya yang sangat nyata loh, khususnya dalam terang fakta bahwa Rasul Yohanes mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia." Dengan perkataan lain, kita tidak boleh sepenuhnya tergila-gila oleh dunia dan dipikat oleh dunia. Tujuan utama kita bukanlah memastikan bahwa kita mengikuti perkembangan segala sesuatu yang dilakukan oleh dunia yang berdosa ini dan memastikan bahwa kita menjadi bagian darinya. Akan tetapi, itulah yang sedang terjadi dengan semakin nyata bahwa orang-orang terikat dengan teknologi. Saya tahu bahwa banyak orang yang sedang mendengarkan program ini memiliki telepon seluler, komputer yang terkoneksi dengan internet. Banyak dari kita yang terlibat dalam jaringan-jaringan sosial, namun kita harus mewaspadai ini karena apakah ketakutan akan ketinggalan ini, keadaan ini yang membuat kita begitu terkoneksi dan perhatian kita begitu terfokus pada peristiwa-peristiwa dunia maya. Apakah hal itu mulai mengakibatkan satu jenis ketakutan ketertinggalan? Apakah hal itu menyebabkan fakta bahwa kita kehilangan Allah? Itu dapat terjadi, saudara. Jika perhatian Anda dan tekanan Anda selalu ada pada apa yang sedang terjadi dalam dunia di sekitar Anda, dan yang membuat orang lain mengetahui apa yang Anda lakukan, maka Anda akan memiliki waktu yang sangat sedikit untuk membuat koneksi dengan Tuhan. Anda akan memusatkan perhatian pada perkara-perkara bumi ini dan bukannya perkara-perkara di atas. Jika Anda sedang berada dalam satu relasi dengan seseorang, Anda akan menghabiskan waktu untuk berbicara dengan mereka dan mendengarkan apa yang mereka ingin katakan. Tetapi sebenarnya kita menemukan bahwa oleh karena teknologi, maka bahkan relasi-relasi yang normal mulai menjadi tegang loh, saudara. Orang-orang menemukan bahwa mereka harus mengecek telepon seluler mereka bahkan sebelum bangun dari tidur pada pagi hari. Kita menemukan contoh-contoh di mana suami dan istri yang sedang memiliki masalah menjalani percakapan yang normal karena salah satunya terus-menerus menggunakan telepon selulernya. Ini adalah masalah yang serius dan ini merupakan indikator-indikator bahwa kecemasan sedang mengontrol kehidupan orang-orang ini. Ketakutan akan keadaan tak terkoneksi dengan dunia. Saya bertanya-tanya, berapa banyak kasus yang terkait dengan individu-individu yang sedang membuat upaya tersebut untuk tetap terhubung dengan dunia. Saya bertanya-tanya bagaimana kehidupan doa mereka. Saya bertanya-tanya sejauh mana mereka berada dalam firman Allah. Menurut saya adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika menjadi begitu tertarik dengan perkara-perkara bumi ini, sehingga Anda tidak menemukan waktu bagi perkara-perkara kerajaan Allah. Jika kita menaruh seluruh perhatian dan upaya kita pada teknologi dan kegiatan-kegiatan dunia, maka kita akan kehilangan kerajaan. Sungguh merupakan sesuatu yang serius ketika relasi Anda dengan Allah mengalami kehancuran. Kita harus waspada bahwa setan akan berusaha menarik kita dengan menggunakan cara apapun yang mungkin.
Sehingga ketika seluruh hari-hari dan waktu kita dihabiskan dengan menyimpang dan menghabiskan usaha-usaha kita dalam teknologi dan berita dan aktivitas-aktivitas sosial dan daya tarik dunia ini, kita akan mulai melupakan Allah dan kita mulai kehilangan hubungan dengannya. Saya tidak ingin hal itu terjadi, saudara. Jika Anda memiliki teknologi, pastikan bahwa program Anda adalah tetap dekat dengan Allah. Pastikan bahwa telepon seluler Anda dan komputer Anda memiliki cara otomatis untuk menampilkan isi kitab suci di layar. Pastikan bahwa ada waktu di mana Anda mematikan perangkat tersebut, di mana Anda kembali dan mengalami kesegaran dengan menghabiskan waktu teduh bersama dengan Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi komputer loh, saudara. Kita tidak diciptakan untuk terus-menerus tanpa henti berhubungan dengan teknologi ini. Kita harus menarik diri dan mundur darinya sewaktu-waktu. Yang menarik dalam buku ini, saudara, salah satu cara yang dianjurkan untuk melawan kecemasan, ketakutan akan ketinggalan adalah bahwa Anda harus masuk ke dalam alam. Ambillah waktu untuk berjalan-jalan. Jauhilah perangkat itu untuk beberapa saat. Saya juga menganjurkan bahwa Anda gunakan waktu selama berjalan atau duduk dengan tenang untuk berdoa. Berbicaralah kepada Tuhan. Bagikanlah keprihatinan dan kecemasan Anda dan dengarkan bisikannya yang lembut. Tuntunan moralnya bagi Anda. Allah tidak ingin kita diperbudak oleh apapun. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa untuk kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Kita harus menjaga pikiran kita tetap berelasi dengan Allah. Jangan biarkan teknologi memperbudak Anda. Gunakan itu sebagai alat. Namun gunakan itu dengan hikmat Allah. Jika Anda cemas tentang dunia ini, saya sungguh menganjurkan Anda masuk lebih dalam relasi Anda dengan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini. Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta S. Lomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.